yang ternyata umpak-umpaknya juga hampir sama dan mirip ya, dari batu cadas atau batu semacam basal dari vulkanik purba di masa lalu yang mengalami pembekuan ya. Ya, pemirsa, kita akan terus menelisik jejak-jejak peradaban leluhur kita, terutama peradaban leluhur Kerajaan Majapahit. Jadi, Kerajaan Majapahit yang pernah berjasa di abad ke-14 Masehi, ini merupakan sesuatu yang membanggakan. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari, di mana Kerajaan Singosari merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri merupakan kelanjutan dari Kahuripan ya. Kahuripan kemudian merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang yang didirikan oleh Empu Sindok. Empu Sindok sendiri merupakan pewaris dari kerajaan dinasti Sailendra Jawa Tengah, di mana memang pada abad ke-10 Masehi Jawa Tengah ini benar-benar ditinggalkan. Para bangsawan, para raja ini beralih kepada Jawa Timur ya, sehingga kemudian Candi Palaosan, Borobudur, Prambanan, Candi Sewu ini sedemikian rupa ditinggalkan karena pentingnya untuk meninggalkan Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Di dalam kebun pisang ini memang ada semacam temuan ya, temuan terdahulu tentang umpak-umpak. Masyarakat menyebutnya sebagai umpak seribu. Umpak sendiri merupakan semacam landasan tiang-tiang atau pilar-pilar kayu yang terbuat dari batu. Nah, ini sebagai landasan pilar-pilar tiang-tiang kayu. Diduga bisa saja kemudian ini merupakan landasan dari istana pojok atau bagian dari kompleks istana yang sangat besar. Di dekat lokasi ini pernah ditemukan yoni raksasa. Jika kita tarik garis atau mungkin yang pernah dilakukan oleh Nur Hadi Rangkuti, menarik garis antara yoni raksasa. Sebelah utara ada yoni raksasa di situs Klinterjo atau Istana Brekahuripan. Terus kemudian ke selatan lurus ya ada istana, kemudian Candi Gemekan, ada situs Wates Umpa, ada situs Kumitir, ada juga di Sumengkos itu ada beberapa struktur yang ditemukan oleh warga, sampai kemudian di desa Lebak Jabung yang nama kunonya Sajabung ini merupakan pojok tenggara istana Kerajaan Majapahit. Diduga juga ada semacam struktur tembok yang masih terpendam di dalam tanah. Sedangkan jika dari yoni Lebak Jabung ini ditarik lurus ke barat akan bertemu dengan yoni gambar ya, yoni gambar Dinjapanan, Mojowarno, Jombang. Jadi antara Mojowarno, Jombang, kemudian Lebak Jabung, Klinterjo, termasuk Sumombito, jika ditarik itu ya, ini merupakan area istana dan ibu kota Kerajaan Majapahit di masa lalu, terutama di abad ke-14 Masehi. Diduga di sini dahulu ada semacam lantai batu bata kuno ya, yang kemudian ada umpak-umpak raksasa yang sangat besar. Masyarakat mengenalnya sebagai umpak seribu. Jika kita lihat dan kita hitung ya, mari kita hitung satu persatu ya. Mulai dari sana, jangan sampai kelewatan ya. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana kemudian dan jumlah kepastian secara real berapa jumlah umpak-umpak ini. Jadi di ujung paling selatan dari sebuah kompleks umpak batu ini, kita bisa mendapati kondisinya ada umpak yang pecah gitu ya, karena kondisi semacam berat batu yang tidak seimbang akhirnya mengakibatkan batu ini pecah, atau mungkin dalam legendanya pernah ditancapkan oleh pusaka ya, pusaka naga puspa sehingga kemudian pecah. Dan di sini kita bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sampai di sini ada 10 umpak. Sampai di sini ini ada 10 umpak. Jika kita ke depan lagi bagian tengah ini ya, yang ternyata umpak-umpaknya juga hampir sama dan mirip ya, dari batu cadas atau batu semacam basal dari vulkanik purba di masa lalu yang mengalami pembekuan ya. 1, 2, 3,
sini sampai bagian area tengah ini kita sudah mendapati 10 di arah selatan, di bagian tengah ini ada 10, sudah 20 upah ya. Dan kita lanjutkan untuk menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 12, dan ada beberapa umpak yang terpisah jauh ya. Sudah 12 di area sini. Nah, di sini ada 1, 13 ya. 12, nah ini kita lanjut 14. Nah, 14 di sini di area bagian utara ini sudah kita hitung ada 14. Jadi 14, 10, 20 tambah 14 ternyata 34 umpak ya. Dan mungkin ini sisa-sisanya dan tidak bisa dipungkiri pada masa lalu, entah pada masa perang dengan Demak, perang dengan Mataram, masa kolonial Belanda, sebagian umpak-umpak ini hilang di masa lalu, atau juga masa di antara tahun 1960 sampai 1990 juga ada semacam penjarahan dan perusakan, sehingga kemudian di tahun-tahun ini bisa saja umpaknya jumlahnya berbeda. Bisa diduga dari struktur yang ada di sini, termasuk kemudian kondisi geografisnya, kemungkinan pada masa lalunya lebih banyak lagi umpak-umpak yang di sini, kemungkinan 60 atau 70 atau mungkin lebih dari 70 buah, dan ini kemudian sisa-sisa yang tersisa yang bisa diselamatkan, sehingga kemudian kita bisa akan mengetahui pola-pola perumahan di era kerajaan Majapahit. Jika kita mengacu pada kolom umpak seperti ini ya, jika kita mengacu pada ini adalah landasan dari tiang kayu, umpak ini berbentuk segi 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berbentuk segi 8. Kemungkinan memang kayu atau pilar itu berbentuk segi 8, sebagaimana kita mengacu pada mandapa atau Masjid Agung Ampel. Di Ampel, pilar-pilar juga salah satu bagian dari pilar masih asli sejak zaman kerajaan Majapahit, karena memang Sunan Ampel sendiri mangkat tahun 1478 dan datang ke Jawa ini untuk menemui bibinya Dorowati, Putri Cempoh, itu sekitar tahun 1422 ya, yaitu beberapa tahun atau 2-3 tahun setelah mangkatnya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Jadi di sini banyak bangunan-bangunan tua di pesisir utara, baik itu kemudian di Sendang Dhuwur, ada semacam pilar-pilar kuno era kerajaan Majapahit, di Giri, termasuk di Ampel salah satu pilarnya ya terbuat dari kayu. Kemungkinan memang dahulu di sini semacam ada mandapa besar, mandapa raksasa, bisa tempat pertemuan atau untuk bermusyawarah atau untuk menerima tatamu gitu ya. Dan mandapa-mandapa ini juga bisa saja juga untuk menyimpan bahan makanan pada waktu itu, termasuk barang-barang yang di kebutuhan istana dan ibu kota kerajaan Majapahit ya. Jadi semoga kemudian struktur dan umpak yang sangat besar ini yang terletak di Lebak Jagung atau diduga bagian dari pojok tenggara istana kerajaan Majapahit ini bagian kecil dari sebuah komplek yang sangat luas. Juga semacam ada bangunan keliling yang bertembok batu bata merah tinggi tebal, sebagaimana kemudian pemberitaan Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama ya, bahwasanya istana-istana atau bangunan-bangunan besar yang ada di ibu kota kerajaan Majapahit ini dikelilingi oleh tembok batu bata merah, Kutanya Batabang Umider Makandel Aruhur. Jadi istana-istana ini dikelilingi oleh tembok batu bata merah yang tinggi tebal dan besar ya, keliling. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Sehingga kemudian struktur pola pemukiman kerajaan Majapahit ini juga mengalami sebuah kondisi yang ideal, termasuk resapan kota ya, untuk menanggulangi banjir. Ada kolam segaran, ada waduk dan saluran-saluran irigasi untuk penyedia air bersih, serta menanggulangi berbagai macam bencana yang diakibatkan oleh luapan air dari lereng-lereng Gunung Anjas Moro. Ada Sungai Pikatan, ada Sungai Boro, ada sungai Katir, Kali Katir, yang semua anak-anak sungai yang dari lereng Gunung Anjas Moro Welirang
ini kemudian menyatu menjadi Sungai Brangkal, tepat kemudian beberapa meter di sebelah timur dari Istana Kerajaan Majapahit, yang sungai ini kemudian menuju ke Sungai Berantas yang mengalir dan pecah kemudian di Canggu, yang sebagian menuju Surabaya menjadi Sungai Mas, dan sebagian terus menuju Kali Porong ya, yang ke Pasuruan. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, baik dari segi teknis maupun strategis. Para empu dulu membangun istana dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, termasuk pada masa lalu. Selain pertimbangan teknik dan strategis adalah pertimbangan-pertimbangan magis dan sakral. Semoga generasi saat ini mampu ya menghormati dan belajar tentang arti pentingnya sejarah di masa lalu, termasuk sebagai motivasi jati diri, termasuk kemudian bekal untuk kemudian menyusun, mengatur masyarakat yang akan datang. Semoga bermanfaat.